Judi itu emang dia ketika udah pakai hawa nafsu aja orang udah pasti kalah karena nggak bisa. Setelah Ustadz Felix Xiao, belakangan Ustadz berdarah Tionghoa yang viral di sosmed adalah Ustadz Buddha Dennis Lim. Selain aktif di sosmed, Koh Dennis Lim jadi sorotan karena kerap hadir sebagai bintang tamu di berbagai podcast selebritis. Tak cuma muda dan berwajah tampan, masa lalu Dennis Lim yang kini aktif berdakwah ini juga menarik perhatian warganet dan menjadi inspirasi. Siapa sangka masa lalu Dennis Lim dipenuhi kemaksiatan hingga ia akhirnya menemukan jalan terang dan berhijrah. Pemilik nama lengkap Dennis Lim Setiawan ini lahir di Bogor pada tahun 1991. Ia diketahui menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hingga kini, banyak yang menyangka jika Dennis Lim merupakan seorang mu'alaf. Namun pria berwajah oriental ini rupanya telah menjadi seorang muslim sejak lahir. Meski begitu, saat sekolah SD sampai SMA Dennis Lim disekolahkan di sekolah Katolik. Kabar bahwa dirinya mu'alaf pun ditepis olehnya ketika menjadi bintang tamu dalam sebuah podcast di YouTube Denny Sumargo. Diketahui, Dennis Lim kini telah melepas masa lajangnya. Dia menikah dengan Yunda Faisyah melalui proses ta'aruf. Dennis rupanya bertemu dengan jodohnya di universitas yang sama. Bahkan Yunda Faisyah, istrinya tersebut belajar di pondok pesantren dengan nama yang sama, namun berbeda cabang. Istri Koh Dennis juga merupakan sosok wanita muslimah yang anggun dan menggunakan cadar. Ia tak jarang mendampingi Koh Dennis dalam sejumlah kesempatan. Koh Dennis Lim aktif bermain sosial media, terutama TikTok. Di platform sosmed asal Tiongkok tersebut, Koh Dennis telah diikuti lebih dari 1,1 juta followers dan sudah terverifikasi alias centang biru. Dia sering menyampaikan dakwahnya di aplikasi tersebut dan mendapatkan banyak respon positif, terutama dari kaum hawa. Ustadz Dennis populer karena menyampaikan dakwah secara lugas dan mudah dimengerti. Bahkan, dari cara penyampaiannya saja sudah bisa membuat perhatian tertuju padanya. Tak hanya lewat sosmed, ia juga kerap menjadi penceramah dalam berbagai kegiatan dakwah di masjid, pondok pesantren, dan berbagai forum lainnya. Tak jarang, saat menjadi pembicara di luar sana, ia kerap menyiarkannya secara live di akun TikToknya. Ustadz yang kerap disebut mirip aktor Korea Song Joong Ki ini makin digemari karena saat tampil dalam program televisi atau kajian dengan mayoritas audiens anak muda. Ia tampil dengan outfit yang nisisan dan fashionable. Ia terutama terlihat paling sering tampil mengenakan topi ala snapback atau bibir topi yang diarahkan ke belakang. Hanya aktif berdakwah di sosmed, saat ini Ustadz Dennis Lim aktif berkegiatan dan menjadi salah satu kader di Yayasan Dakwah milik ulama ternama Abdullah Kim Nasyar atau AGIM. Saat ini pula, Dennis Lim diketahui aktif mengajar di Big Quran Islamic Homeschooling. Ia tepatnya menjadi kepala sekolah pada homeschooling level SMP yang berfokus pada Al-Quran, literasi, dan leadership itu. Dalam akun Instagram miliknya, pendakwah yang akrab disapa Koh Dennis Lim tersebut juga mengadakan pengajian rutin di beberapa tempat bersama istrinya. Tak sampai di situ, Ustadz 32 tahun ini juga dikenal sebagai penulis buku. Ia menceritakan perjalanan hidupnya lewat sebuah buku yang ia tulis bertajuk Perjalanan Mencari Allah. Ada pula buku lain yang ditulisnya yang bertajuk Jangan Menyerah, Tuhan Tak Pernah Meninggalkanmu. Dennis mengatakan bahwa menulis buku dan menjualnya menjadi salah satu metode dakwah yang efektif. Sebelum dikenal sebagai Ustadz, Koh Dennis Lim pernah memberikan sebuah pengakuan tentang masa lalunya yang gelap dan bagaimana ia akhirnya bisa bangkit dan berhijrah. Di channel siniar Denny Sumargo, lelaki bernama asli Denny Setiawan tersebut menceritakan perjalanan spiritualnya dalam mendalami agama Islam. Dennis Lim di masa lalu adalah sosok yang bergelimang harta yang diperoleh dari bisnis kasino milik ayahnya. Namun suatu ketika, bisnis ayahnya kolaps dan meninggalkan hutang. Dennis yang berusaha membantu ayahnya melunasi hutang berupaya mencari pekerjaan. Saat itulah Dennis Lim kemudian bertemu dengan bos yang memiliki beragam usaha, termasuk memiliki kasino di Thailand. Sang bos tahu bahwa Dennis Lim memiliki pengalaman dalam dunia kasino. Hal itu dikarenakan latar belakang keluarga Dennis Lim adalah seorang pengusaha kasino.
Meski saat itu sebenarnya Dennis sudah mulai belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Namun, karena terdesak ekonomi, akhirnya dia kembali terjerumus ke lembah hitam tersebut. Dennis Lim menerima akhirnya tawaran tersebut, tak tanggung-tanggung. Dennis malah menjadi bandar di kasino tersebut. 3 tahun lalu Dennis Lim merasakan nikmatnya dunia perjudian. Bahkan, setelah 2 tahun bekerja untuk orang lain, Dennis Lim berani membuka kasino miliknya sendiri. Dengan memiliki penghasilan melimpah dengan penghasilan hingga 8 miliar per bulan, Dennis Lim mengakui bahwa semua kenikmatan duniawi mampu dirasakan. Hingga jenuh dengan harta dunia yang dimilikinya. Saat itu pikiran dan hatinya mulai goyah, ia resah dan tak menikmati hidup hingga tidur hanya beberapa jam sehari. Dengan rasa galau dan hidup tak tenang, takdir lantas membawanya pada suatu momen tak kala Dennis Lim mendengar salah satu kajian yang dibawakan oleh Ustadz Kondanga Agim. Untuk ketika, dirinya sudah kalah bertaruh dan masih menunggu teman-temannya, Dennis Lim terpikir untuk kembali ke Indonesia. Akan tetapi masih ada perasaan galau yang berkecamuk untuk meninggalkan kebahagiaan dunia yang diperolehnya. Saat menunggu itulah Dennis Lim menghabiskan waktu sambil mendengarkan ceramah Agim. Kajian yang didengar oleh Dennis saat itu adalah tentang rezeki anak di dalam kandungan yang diberikan melalui sang ibu, bahwa rezeki seseorang bisa datang dari mana saja. Analogi tersebut berhasil menggugah hati Ustadz Dennis Lim hingga dirinya mantap untuk hijrah. Dennis Lim memilih untuk meninggalkan dunia perjudian. Ia nekat meninggalkan Thailand dan pulang ke Indonesia pada Maret 2017. Dua tahun setelah berada di Indonesia, Dennis Lim lalu menimba ilmu di pesantren Kadar Dakwah Darut Tauhid pada 2019 melalui jalur beasiswa penuh. Dennis Lim mengikuti pesantren selama 2 tahun. Kemudian 1 tahun di Niah dan 1 tahun terakhir melakukan khidmat atau mengabdi dengan dikirim ke cabang-cabang di Darut Tauhid. Hingga Dennis bisa dikenal seperti saat ini.